Nama saya Mini Awika dan ini Dera, anak saya, dan ini adiknya yang bernama Kenan. Kami berasal dari Jakarta Utara dan kami ingin membacakan cerita tentang judul Bapakku Pahlawanku. Namaku Dera Salsabila Rahma. Aku bersekolah di PAUD Bunda Fatimah. Umurku 6 tahun. Aku memiliki adik bernama Kenan yang berumur 4 tahun. Aku tinggal bersama ibu dan ayahku. Ibuku bekerja sebagai pengasuh bayi dan ayahku bekerja sebagai kurir di salah satu PT yang lengkap. Bapak, aku biasa memanggil ayah dengan sebutan Bapak. Bapakku bukanlah seorang miliarder. Semua yang ada di dalam dirinya biasa saja dan beliau bukanlah seorang yang sempurna. Namun, di atas segala ketidaksempurnaannya, Bapakku mampu menyempurnakanku, adikku, dan mamaku dengan caranya sendiri. Setiap hari pukul 6 pagi, Bapakku berangkat kerja dengan menggunakan motor. Bapakku berangkat ke gudang di tempatnya bekerja untuk mengambil paket yang akan diantarnya. Mama, Dera, Kenan, Bapak berangkat kerja dulu ya. Hati-hati di rumah. Dera, jangan lupa kerjakan tugas sekolah ya nak. Sekalian jagain adikmu, ucap Bapak. Iya Bapak, sahut Dera. Hati-hati di jalan ya Pak, pesan Mama. Iya Bu, Assalamualaikum, ucap Bapak. Waalaikumsalam, ucap Dera, Mama, dan Kenan bersamaan. Setelah Bapakku berangkat bekerja, biasanya Mamaku juga akan bekerja mengasuh bayi anak tetangga yang dititipkan setiap pagi ke rumahku. Sedangkan aku dan adikku bergegas untuk pergi mandi dan sarapan. Lalu, seperti biasa, aku menunggu tugas sekolah yang dikirim Bu Guru via WhatsApp. Setelah itu, aku mengerjakan tugas sekolah sambil mengajak adikku Kenan belajar bersamaku. Setelah tugas sekolah selesai, aku mengajak adikku untuk bermain sambil menunggu bapakku pulang. Biasanya, jika bapakku berangkat ke gudang untuk mengambil paket pukul 6 pagi, maka pukul 10 siang bapakku akan pulang ke rumah sambil membawa paket-paket yang akan diantarnya siang hari. Sebelum bapakku mengantar paket-paket ke setiap rumah, paket-paket ini dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan alamatnya. Ini dilakukan agar untuk mempermudah bapak mengantar paketnya dan pekerjaan bapakku cepat selesai. Aku dan mamaku juga membantu bapakku untuk memilih-milih paket dengan alamat yang searah. Aku sangat senang bisa membantu pekerjaan bapakku. Terkadang aku ikut serta mengantar paket-paket bersama. Masya Allah, Pak, Masya Allah, paket yang dikirim Bapak hari ini banyak ya, ucap Mama. Alhamdulillah, Ma. Semoga rezeki kita hari ini banyak dan barokah, ucap Bapak. Amin, ucap Mama, Dera, dan Kenan bersamaan. Setelah mengelompokkan paket sesuai alamatnya, Bapakku berangkat kembali untuk mengantarkan paketnya ke alamat yang dituju. Mama, Dera, Kenan, Bapak berangkat kerja lagi ya. Assalamualaikum, ucap Bapak. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Pak, ucap Mama, Dera, dan Kenan bersamaan. Setelah bapakku berangkat, aku dan adikku membantu mamaku membersihkan rumah. Lalu mama kembali mengasuh adik bayi dan adik, dan aku menjaga adikku sambil bermain bersama. Aku termasuk anak yang mandiri, karena di umurku yang 6 tahun ini, aku sudah terbiasa membantu mama melakukan pekerjaan rumah dan menjaga adikku Kenan. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Aku membantu mamaku menyiapkan makan siang. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ternyata bapakku yang pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kecewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata mama. Lalu mama mengambilkan segelas air untuk bapak. Lalu bapak bercerita, tadi bapak dimarahi sama pemilik paket, Ma. Katanya isi paket tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Lalu paketnya dilempar ke wajah bapak dan pemilik paket tidak mau membayar paketnya, Ma. Hari ini bapak bukannya dapat uang, malah bapak harus mengeluarkan uang untuk menggantikan pembayaran paket tadi, keluh bapak. Astagfirullah, yang sabar ya Pak. Insya Allah diganti rezeki lainnya sama Allah, hibur mama. Mama, aku dan Kenan sedih sekali mendengar cerita Bapak. Aku kecewa sekali kepada penerima paket itu,
karena sudah memperlakukan bapakku dengan tidak baik. Padahal itu bukan kesalahan bapakku, tetapi bapak selalu mengajarkan kami untuk selalu sabar dan mengatasi masalah dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Mama pun mengajak kami makan siang bersama dan berpesan untuk tidak membahas masalah ini lagi. Setelah makan siang, kami pun menunaikan salat zuhur berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat zuhur, bapakku berangkat mengantarkan paketnya yang lainnya. Sedangkan aku dan adikku bergegas ke kamar untuk tidur siang dan mamaku melanjutkan pekerjaan rumah untuk mengasuh adik bayi. Sore hari pukul jam 4, aku dan adikku bangun tidur siang. Mama memanggil aku dan adikku untuk mandi karena mama akan mengantar adik bayi yang diasuhnya oleh mama pulang ke rumahnya. Sehabis mandi, aku melaksanakan sholat asar bersama adikku karena mamaku sudah sholat asar terlebih dahulu. Setelah mamaku mengantarkan adik bayi, tidak lama kemudian bapakku pulang ke rumah. Aku sangat senang sekali karena aku ingin berkumpul dan bercanda dengan keluargaku. Meskipun bapakku sangat lelah dan capek dengan pekerjaannya, tetapi beliau selalu menyempatkan waktunya untuk mengajak aku dan adikku bermain dan bercanda bersama-sama. Mama dan bapakku pun siap-siap untuk mengajak kami pergi bermain di taman. Karena ini masih masa pemulihan pandemi, kami pun pergi keluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Bapak membawa kami pergi ke taman bermain, ke taman kompleks tempat bapakku mengantarkan paket. Meskipun hanya ke taman kompleks dekat rumah, tetapi aku dan adikku sangat senang sekali karena selama masa pandemi COVID ini kami tidak pernah keluar rumah. Hari sudah mulai gelap. Bapak mengajak kami pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kami tidak lupa untuk membersihkan diri. Sebenarnya aku tidak tega dan merasa kasihan dengan Bapak karena pastinya beliau merasa lelah setelah bekerja, tetapi masih bisa untuk membahagiakan kami dan mengajak kami bermain. Selama pandemi ini, pekerjaan mengantar paket yang dilakukan Bapak jauh lebih sering dan lebih banyak lagi dibanding sebelum masa pandemi. Karena kini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli secara online. Aku sangat bangga dan bersyukur sekali memiliki ayah seperti Bapak. Di saat orang-orang di dunia ini berjuang keras menahan penyebaran virus COVID dengan berdiam diri di rumah, tetapi bapakku tetap bekerja di luar sana untuk mengantarkan paket dari rumah ke rumah dengan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapak atas perjuangan dan pengorbananmu. Engkau tak pernah patah semangat untuk menafkahi kami dan selalu membimbing kami untuk selalu berbuat baik. Aku sangat bersyukur memiliki Bapak. Aku sayang Bapak. I love you Bapak. Dera ingin membaca puisi untuk Bapak. Puisi untuk Bapak. Bapak, ketika fajar menyapa pagi, kau bergegas pergi, mengantar paket dari rumah ke rumah, tanpa berkeluh kesah. Bapak, ku tahu kau merasakan penat, seharian mengantar paket sampai berkeringat. Bapak, bagiku engkau pahlawanku, bagiku engkau panutanku. Tuhan, Tolong lindungi selalu Bapakku. Bapak, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dera, Mama mau bertanya, siapa tokoh dalam cerita? Ada Mama, Papa, Kenan, aku. Ya, masalah apa yang terjadi di dalam cerita Dera? Masalah pekerjaan Bapak. Ya, Karena pintar masalah pekerjaan Bapak. Apa yang terjadi di dalam cerita di Dera? Mengajari apa? Mengajari kita di dalam cerita. Di dalam cerita mengajari kita tetap Bersyukur dalam keadaan apapun. keadaan apapun. Bagaimana cara yang menyelesaikan masalah Dera? Menyelesaikan masalahnya Menyelesaikan dengan tetap bersabar dan dan bersyukur. nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.